Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Mungkin di sini agak terdengar banyak suara ya. Anggap saja backsound. Karena saya lagi di kampung. Jadi mungkin ada suara-suara lain lah. Seperti itu. Jadi dengarkan saja ya. Oke. Kali ini kita akan membahas struktur data queue menggunakan PHP atau PHP. Jadi kita akan mencoba membuat struktur data queue yang kita pelajari di kampus tentang queue, tapi menggunakan PHP. Dan yang beda di sini saya ingin tambah TDD ya, Test Driven Development. Jadi saya akan coba menggunakan TDD untuk membuat struktur data queue menggunakan PHP. Oke, kita ke materi dulu. Pertama, apa itu queue? Queue adalah bentuk struktur data FIFO atau first in, first out. Data yang pertama masuk adalah data yang pertama keluar. Jadi seperti ini misalkan teman-teman. Seperti antrian ya, ketika kalian yang pertama masuk, maka kalian adalah yang pertama dilayani. Begitulah bentuk dari struktur data queue. Yang pertama masuk, ya yang harus yang pertama dilayani. Seperti itu. Oke ya teman-teman, semoga dipahami. Oke, untuk ilustrasi sendiri, queue-nya seperti ini. Ya, seperti inilah tadi ya. Ketika kita misalkan masukkan 1, 2, 3, 4, 5 balok, maka yang pertama keluar itu adalah balok yang paling bawah. Berbeda nih dengan struktur data stack yang kemarin. Ketika dia pertama masuk, maka dia yang terakhir keluar. Sedangkan ini, dia yang pertama masuk, dia yang pertama keluar. Seperti itu. Oke ya teman-teman, semoga dimengerti. Selanjutnya function ya. Function yang akan kita buat itu ada 4. Yang pertama itu push untuk menambah queue, pop untuk menghapus queue, is empty untuk mengecek apakah datanya kosong atau tidak, dan pick untuk melihat isi dari queue yang paling pertama. Seperti itu. Oke ya teman-teman, ayo kita praktek langsung. Kita ke Visual Studio Code. Oke, di Visual Studio Code saya ini saya sudah membuat test case, membuat sebuah folder khusus untuk ngetes ya. Jadi kita akan buat TDD ya untuk membuat struktur data queue ini. Saya mengaturnya ya. Berbeda dengan yang kemarin itu langsung aja, tapi kali ini saya akan menggunakan TDD untuk prakteknya. Oke, langsung saja kita buat tes. Saya sudah coba kemarin. Kita buat namanya queue ya, queue.test.php. Sorry. Oke, benar. Queue test.php. Oke. Selanjutnya kita buat PHP. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita buat kelas tesnya terlebih dahulu. Kita buat kelas queue test extend ya, extends ke ini PHP unit, framework, test case kita. Bukan test case, maksudnya garis miring ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita udah buat kelas tesnya. Sekarang kita ngetes tuh. Kita buat dulu tes untuk push. Karena kita pertama gunakan push, jadi kita buat tes untuk push. Oke, yang pertama kita buat create test push in queue. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita buat functionnya public function test push queue. Oke, seperti ini. Oke, sudah kita buat functionnya. Selanjutnya kita ngetes.
Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita buat variabel dulu. Q untuk inisialisasi. New Q seperti ini. Lalu apa yang ingin kita lakukan? Apa yang kita lakukan ketika nge-push itu? Kita misalkan gini. Kita nge-push data bentar. Q misalkan push Aryadi. Oke, kita nge-push Aryadi. Kita nge-push lagi misalkan Soul. Nge-push lagi misalkan push Herman misalkan. Nge-push Herman. Maka yang ingin kita tes itu misalkan kita nge-push seperti ini, maka data yang boleh kita lihat atau panjang datanya ya, kita lihat dulu panjang datanya harusnya adalah 3 karena kita memasukkan 3 data. Jadi begini, kita buat this asar equal ya sama dengan 3, Q length gitu. Oke, jadi seperti ini. Artinya kita ingin panjangnya itu sama dengan 3. Ketika kita nge-push 3 data ini, maka kita ingin lihat panjangnya adalah 3. Seperti itu teman-teman. Oke, kita coba tes dulu. Harusnya gagal sih, karena ini kan. Oke, ada error karena kelas Q belum kita buat. Oke, kelas Q ini belum kita buat. Oke, kita buat di atas ya. Kita mulai sekarang buatnya. Pertama itu push ya. Kelas Q. Oke. Oke, seperti ini. Kelas Q. Baru kita buat create ini. Oke lah, method push in Q. Oke, kita public function push ya, public function push. Dia menerima data. Oke, apa yang kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah ketika kita memasukkan sebuah data, kita buat data yang masuk itu selalu berada di depan. Jadi ketika kita memasukkan sebuah data, maka data itu selalu berada di depan. Oke, teman-teman. Oke, kita buat dulu variabelnya. Protected data sama dengan array gitu. Selanjutnya kita buat lagi public length seperti ini sama dengan 0 gitu. Oke. Udah. Bagaimana cara membuat data itu misalkan dia masuk pertama itu selalu ke awal gitu. Nah, caranya begini. Kita pakai punya PHP namanya array unsafe. Oke, this data itu ya, this data kan, baru masukkan datanya. Jadi lalu setelah itu kita this length plus gitu. Oke, seperti ini. Jadi begini, ketika kita masukkan datanya di data nih, kan datanya kosong, kita masukkan dia data. Oke, masuk data, dia masuk ke pertama. Oke, masuk ke pertama. Gini ya, contohnya kita buat seperti ini. Oke, misalkan ada data masuk, misalkan 1 nih, masuk 1. Oke, masuk data pertama. Ketika ada data kedua, dia masuk begini lagi, koma. Ketika ada 3, dia masuk seperti ini. Nah, begitu nanti ilustrasi contohnya ya teman-teman. Jadi satunya selalu di belakang. Yang pertama masuk itu selalu di belakang. Seperti itu. Ya, teman-teman. Semoga mudah dimengerti. Oke,
kita udah buat datanya ya. Kita juga sudah buat tesnya, tes case-nya, tes push queue. Kita coba tes lagi apakah udah benar. Oke, tes kita udah berhasil. Oke, kita sudah berhasil membuat tes push. Sekarang kita buat lagi tes pick ya. Kita buat lagi public function untuk ngelihat datanya. Pick. Jadi data yang bisa dilihat itu adalah data yang paling pertama masuk. Jadi misalkan Aryadi, maka data yang pertama masuk itu adalah Aryadi, maka itu adalah data yang pertama kita lihat. Kita coba ya. Buat namanya, tes pick Q ya. Oke. Apa yang kita pertama lakukan? Yang pertama kita lakukan adalah kita buat variabel lagi. Q sama dengan new Q seperti ini. Oke, apa yang kita lakukan? Kita lakukan adalah kita copy yang di atas ini. Kita copy satu biar kita tahu arahnya ya. Kita push Aryadi. Kita push Sul. Lalu kita push Herman seperti itu. Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita cek itu adalah gini. This answer equals lagi seperti ini. Ketika kita masukkan, kita ingin yang muncul itu adalah Aryadi ketika kita Q pick misalkan gitu. Seperti ini. Jadi begini, ketika kita masukkan data pertama, maka ini yang harus kita lihat pertama, bukan Herman ya, harusnya Aryadi seperti itu, karena dia yang pertama. Oke, kita coba tes lagi. Make test. Oke, ada error karena qpick, karena kita belum buat metode namanya pick atau function namanya pick. Oke, kita sekarang coba buat qpick ini. Bagaimana cara melihat data yang pertama masuk? Oke, yang kita lakukan itu adalah buat public function pick seperti ini. Lalu setelahnya kita return gini. This data. Oke, this data ini kita panggil this length-nya gitu. This length -1. Oke, seperti ini caranya. Apa yang kita lakukan di sini? Kita misalkan nih, kita masukkan data, misalkan data tadi 1. Oke. Ketika ada data kedua, maka 2. Ketika ada 3 nih seperti ini. Kan length-nya itu sekarang adalah 3. Length-nya kita buat length-nya sama dengan 3 sekarang. Oke. Kenapa kita -1? Karena array itu kan selalu dimulai dengan 0. Jadi 0, 1, 2. Sedangkan length-nya itu adalah 1, 2, 3. Jadi kita kurangi. Jadi 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadi 0, 1, 2. Maka akan berhasil mendapatkan data yang pertama masuk, yaitu 1. Oke, gitu ya teman-teman ilustrasinya. Perbaiki dulu sedikit. Oke. Method pick in queue. Oke, teman-teman, kita tes lagi. Harusnya begitu ya cara kerjanya. Kita lihat, tes berhasil lagi. Oke ya teman-teman, udah berhasil. Jadi misalkan kita tambah lagi, misalkan di sini Herman lagi atau apapun lagi, itu tetap data yang pertama kali masuk yang dilayani seperti itu. Oke ya teman-teman, kita sudah buat tes pick Q. Sekarang kita buat tes pop Q. Oke, kita buat tesnya public function
tes pop q. Oke, kita buat lagi seperti ini. Misalkan kita copy ya teman-teman, tapi usahakan kalian ngetik ya kalau belum paham. Oke, seperti ini kita masukkan Aryadi Sulherman. Sekarang kita buat Q pop gitu. Ketika kita nge-pop, apa yang kita lakukan? Nah, kita ingin gini, this also equal lagi kan ini kita nge-pop, jadi datanya itu ada 2. Kita ingin lihat panjang datanya itu ada 2. This length. Oke, this bukan this tapi Q length itu seperti ini. Jadi kita masukkan data, kita hapus Herman, jadi panjang datanya itu adalah sul ya. Panjang datanya adalah 2 maksudnya. Kita coba, pasti error karena kita belum buat. Oke, errornya adalah pop belum kita buat. Sekarang kita buat metode popnya atau function popnya. Oke, public function pop seperti ini. Lalu apa yang kita lakukan? Kita unset, kita ngapus unset this data lagi seperti ini. Length this length -1. Jadi begini, popnya itu kan kita harus ngehapus. Ketika kita udah selesai, kita harus hapus yang pertama masuk ya. Jadi kalau misalkan kita buat ilustrasinya lagi, kita buat dulu namanya metode pop in Q. Oke, ilustrasinya seperti ini. Ketika ada 1, 2, masuk lagi 3. Ketika kita nge-pop, maka data yang kita pop itu adalah 1. Seperti itu ya teman-teman. Data yang kita pop itu adalah 1. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, dan panjangnya sekarang adalah 2. Ketika kita menghapus, panjangnya adalah 2. Untuk membuktikannya lagi, kita this equal lagi di sini, this answer equal. Nah, ketika kita ngapus Aryadi, maka yang harus dilihat itu adalah sul kan. Yang harus dilihat adalah sul. Q pick ya. Ketika kita ngelihatnya, maka sul yang harus terlihat karena kita sudah hapus Aryadi. Lalu setelah itu kita sudah unset, kita minus gitu. This length minus gitu. Oke, udah. Kita coba lagi apakah benar. Sudah benar yang telah kita buat. Oke, sukses ya. Oke ya, tesnya sukses. Kita sudah buat tes pop Q. Jadi yang panjang datanya adalah 2, yang kita lihat adalah sul. Itu ya pop ya. Sekarang is empty. Lihat apakah datanya kosong atau tidak. Oke. Jadi apa yang kita lakukan? Kita buat public function test is empty Q. Oke, seperti ini. Apa yang kita lakukan? Kita misalkan tambah ini. Pertama itu kita gini. Kita ingin this answer equal. Kita equal lagi misalkan begini. Kita ingin
Ketika new queue itu pertama dimasukkan, kita ingin datanya panjangnya itu 0. Itu kan di slang ketika kita belum masukkan data, kita ingin datanya itu sama dengan 0, panjang datanya itu sama dengan 0. Oke. Itu kan ya di slang. Dan kedua, kita ingin cek lagi this answer equal lagi, kita kasih masuk true ya. Ketika datanya kosong berarti kita ingin queue is empty, namanya seperti ini. This empty itu sama dengan true. Oke. Ini ya, ketika dia masuk, ketika ada data yang masuk, maka kita ingin sama dengan false karena ada datanya ya. Kan ngecek apakah ini kosong, true, benar. Berarti dia kosong datanya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita coba tes lagi. Pasti error karena is empty belum kita buat. Oke, sekarang kita buat is empty-nya. Oke. Method is empty in queue. Selanjutnya kita buat public function is empty. Oke. Ketika kita public function is empty, datanya kita ingin ngecek tuh, langsung aja ngecek ini, return punya Laravel namanya empty metodenya ya. This, kita lihat apa yang dia terima empty ini. Oke. This data. Oke, kita coba lagi apakah benar yang kita buat ini. Oke, selesai teman-teman. Kita udah berhasil. Kita menggunakan TDD untuk membuat struktur data queue. Ya, teman-teman, kita menggunakan test driven development. Kita tes dulu, baru kita buat metode atau functionnya. Seperti itu ya, teman-teman. Maaf ya jika ada suara-suara yang lain. Ini karena saya di kampung, seperti yang saya katakan sebelumnya. Karena saya di kampung, jadi suaranya ya begitulah. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga bermanfaat, semoga bisa diaplikasikan, semoga bisa dikembangkan lagi ya teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.